warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kasus yang akan dikaji lebih lanjut dalam video ini. Di daerah tempat saya tinggal, terdapat sebuah kasus, yakni seorang wanita berumur 23 tahun dengan inisial A diduga telah melakukan penggelapan terhadap dana bantuan BPNT. A, yang merupakan seorang anak dari salah satu petinggi di desa tersebut, merupakan seseorang yang diamanai oleh pemerintah desa setempat untuk menyalurkan dana bantuan BPNT. Namun, dana bantuan BPNT tersebut ternyata tidak tersalurkan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Lebih mencengangkan lagi, tindakan A menggelapkan uang dana bantuan BPNT tersebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum tersebarnya wabah COVID-19 di Indonesia. Meskipun demikian, tindakan A ini baru terbongkar setelah wabah COVID-19 menyerang di Indonesia. Sebab wabah tersebut menyebabkan banyak dari warga desa itu, khususnya warga yang berhak menerima bantuan BPNT tersebut, kehilangan mata pencahariannya dan mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami oleh salah satu pihak dengan inisial J membuatnya tersadar bahwa selama ini J tidak menerima dana bantuan BPNT yang seharusnya J dapatkan. Melihat hal tersebut, J berniat untuk melaporkan tindakan dugaan penggelapan dana bantuan BPNT yang telah dilakukan A terhadap pihak yang berwenang. Tetapi tindakan J tersebut kemudian dicegah oleh beberapa petinggi dari desa setempat. Petinggi desa setempat menginginkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan, agar kemudian tidak menimbulkan permasalahan lain, mengingat desa tersebut masih memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi antara warga-warganya. Akhirnya, permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan kepala desa yang berperan sebagai pihak penengah antara tersangka dengan inisial A dan korban dengan inisial J. A kemudian harus membayarkan dana bantuan yang telah digelapkannya selama ini kepada pihak yang berhak menerimanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teori dari mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Alternatif dispute resolution atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yang mana pemilihan ini melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigation. Konsep alternatif dispute resolution biasanya hanya digunakan dalam mengatasi perkara perdata. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat atau dinamika kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, di mana biasa dikenal dengan adanya konsep alternatif dispute resolution dalam hukum pidana dengan wujud mediasi penal. Penggunaan mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana memiliki dilatar belakangi oleh kegagalan institusi pengadilan dalam mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan melalui penanganan perkara-perkara pidana. Selanjutnya, mengenai penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur litigasi atau pengadilan biasanya selalu diikuti dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Hal inilah secara filosofis dan sosiologis terkadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, mengenai istilah mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain, yang mana dalam beberapa bahasa dunia seperti mediation in criminal case atau mediation in penal matters, yang dalam istilah Belanda disebut dengan step bedeling atau gagasan adanya pranata mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dinilai sebagai suatu terobosan baru dalam hukum pidana. Sebab selama ini hukum pidana ini telah disepakati menjadi hak mutlak dari suatu negara. Akan tetapi dalam perkembangannya semakin kesini masyarakat justru menghendaki adanya privatisasi atau institusi dalam hukum pidana. Meskipun demikian, pada dasarnya gagasan adanya ADR dalam perkara pidana bukan termasuk dalam hal yang baru, mengingat hal ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan menjadi corak bagi manusia secara
alamiah. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kehidupannya, hal ini sudah terbukti pada abad pertengahan misalnya, yang mana adanya kesepakatan atas bentuk hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah perangkat utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Barulah jika hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terhadap pelanggaran hukum akan dikenai suatu sanksi, yang mana sanksi ini bisa berupa hukuman pidana ataupun hukuman badan berupa pidana. Salah satu alasan diberlakukannya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana adalah karena dikenalnya prinsip restoratif justice, yang mana dalam hukum pidana prinsip ini dikenal sebagai suatu hal yang menghendaki agar entitas dalam peradilan lebih mempertajam analisis hukum serta memperpekah naluri keadilan berdasarkan kepada nurani kemanusiaan dan nilai-nilai moral. Dalam peradilan harus menjaga sebuah lembaga yang dapat menjaga sarana pemerataan keadilan dengan memberikan peluang yang cukup bagi kehendak individu untuk mengenali dan mewujudi keadilan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, dalam mediasi penal merupakan sebuah jalan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dijiwai oleh semangat untuk menciptakan suatu keadilan restoratif yang dipandang sebagai bentuk keadilan yang paling wajar dalam manusia, karena dicapai melalui suatu proses yang paling alamiah, yang mana dengan menempatkan posisi masing-masing pihak yang berperkara dalam kedudukannya sebagai individu yang bebas. Walaupun demikian, pemberlakuan dalam mediasi penal ini sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana bukan merupakan perihal yang mudah, yang mana apabila dihubungkan dengan atau dihubungkan dengan untuk mengintegrasikannya sistem peradilan pidana, justifikasi yuridis seringkali menjadi suatu kendala yang paling utama dalam konteks ini, terutama bagi negara-negara yang menganut aliran hukum civil law. Berdasarkan permasalahan dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pada dasarnya konsep alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal merupakan suatu hal yang masih diterapkan di negara Indonesia, khususnya pada daerah pedesaan yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Penggelapan dana bantuan BPNT yang telah dilakukan oleh A merupakan suatu tindak pidana yang seharusnya diselesaikan melalui jalur pengadilan, mengingat Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pun dalam pasal 372 KUHP juga disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Perlu diketahui bahwa tindak pidana penggelapan yang tercantum dalam pasal 372 KUHP tersebut hanya termasuk dalam delik aduan apabila dilakukan dalam lingkup keluarga. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan di luar lingkup keluarga, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik biasa, yang mana meskipun pihak korban telah melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka pelaporan tersebut bukan dianggap sebagai aduan, mengingat pihak korban dalam kasus tersebut, yakni J, bukan termasuk ruang lingkup keluarga dari tersangka, yakni A. Sehingga apabila pihak J melakukan pelaporan atas pihak A terkait perbuatannya, maka pihak J tidak dapat mencabut laporan tersebut meski sudah berdamai dengan A atau A telah membayar kerugian atas J. Sehingga kasus tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
Dalam kasus A dan J, di desa setempat mereka tinggal masih memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Jadi, sebisa mungkin semua permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah permasalahan pidana. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan dalam kasus A dan J sendiri dapat dikategorikan sebagai wujud dari alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Sebab sejatinya mediasi penal dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku pidana dan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, pihak A dan J dipertemukan oleh kepala desa yang dapat dikatakan sebagai mediator antara keduanya untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia melalui mediasi penal merupakan suatu hal yang dimungkinkan meskipun dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Bahkan, terdapat beberapa peraturan dan juga kebijakan pemerintah yang mengatur terkait hal tersebut. Meskipun demikian, peraturan dan kebijakan pemerintah tersebut hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau non-litigasi, namun belum merupakan mediasi penal. Sebab pada dasarnya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan selama ini belum menggambarkan secara tegas adanya kemungkinan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban, terutama apabila terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana pengalihan atau diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas terkait alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di Indonesia, khususnya terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi terhadap korban. Selanjutnya mengenai pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu fase masukan atau intake, di mana pada fase ini mediator mempelajari konflik dari para pihak dan harus menentukan apakah pelanggaran yang terjadi pada para pihak memang dapat diadakan mediasi. Yang kedua yaitu fase persiapan konfrontasi. Pada fase ini dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung apakah akan digunakan social work case development atau pure mediation model. Yang ketiga yaitu fase mediasi itu sendiri. Pada fase ini mediasi lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi, memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Yang keempat yaitu fase pelaksanaan hasil kesepakatan, yang mana pada fase ini jika adanya suatu perjanjian telah disepakati kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa pengurangan sedikit pun. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Yang pertama yaitu dari sisi penyelesaian konflik. Penyelesaian melalui mediasi penal menghadirkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pihak, sehingga luka sosial yang ditimbulkan dari konflik dapat terobati, serta pelaku korban dapat berdamai. Berbeda pada peradilan pidana, dengan pemidanaan seringkali antara pelaku dengan korban masih tersimpan dendam. Yang kedua yaitu hukuman berupa ganti rugi dan biaya lainnya, yang mana memiliki sifat memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan untuk kesalahan yang dilakukan pelaku, akan jauh bermanfaat bagi korban dibandingkan dengan sekadar penjatuhan pidana bagi pelaku, dibandingkan dengan pemidanaan yang justru menderita pelaku sementara korban sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan restitusi maupun kompensasi. Yang ketiga yaitu melalui keterlibatan para pihak yang terkait termasuk masyarakat, maka mediasi penal akan menghadirkan harmoni di
dalam masyarakat sehingga dilihat dari sisi manfaat secara lebih luas, maka penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan. Penerapan mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia juga setidaknya memiliki keuntungan seperti yang pertama, mengurangi penumpukan perkara, yang kedua, proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan sederhana, dan yang ketiga, memberikan akses luas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan yang keempat yaitu memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses penjatuhan pemidanaan.